Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi dengan saya Aris Effendi dalam materi hukum pidana ke-9 ya. Kita akan membahas terkait dengan tindak pidana atau strafbarvet. Nah, ini ada Profesor Van Hamel merumuskan strafbar itu sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Kemudian ada Profesor Pompe juga menyebutkan strafbarvet itu secara teori dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah pelaku perlu ter- demi terpeliharanya tertib hukum dan kepentingan umum ya. Jadi pelaku itu harus demi terpeliharnya tertib hukum dan kepentingan umum telah melakukan tindak pidana. Nah ini ya, menurut Profesor Pompe. Kemudian ada lagi Simon ya, Strafbarvet itu dirumuskan eh, suatu syarat bahwa harus terdapat suatu tindakan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Nah ini ya, jadi strafbarvet itu memang tindak pidana ya, tindak pidana atau sesuatu tindakan yang dapat dihukum. Kemudian di sini juga dikatakan agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi unsur delik atau unsur yang dirumuskan dalam undang-undang. Nah, strafbarvet itu sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban pada hakikatnya merupakan tindakan yang melawan hukum atau onrechtlich handling. Ya, jadi memang strafbarvet itu tindakan melawan hukum ya, tindakan melawan undang-undang atau biasa disebut tindak pidana. Nah, kemudian syarat-syarat pokok dari suatu delik dikatakan di sini ya, dikatakan delik itu harus ada syarat dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik. Kemudian dapat dipertanggungjawabkan si pelaku atas perbuatannya. Kemudian tindakan pelaku harus dilakukan dengan sengaja atau dia tidak sengaja ya. Kemudian pelaku tersebut dapat dihukum. Nah, ini ya. Kemudian ada rumusan delik juga yang menyebutkan beberapa syarat bahwa melakukan suatu tindak pidana atau sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana harus memenuhi sifat-sifat tertentu. Kemudian subjek maupun objek dari tindak pidana harus mempunyai sifat tertentu. Kemudian waktu dan tempat dilakukan tindak pidana juga harus memenuhi syarat tertentu. Artinya di sini bisa dikatakan waktu dan tempat ya dilihat, subjek dan objeknya juga dilihat, ya, kemudian cara atau sarana yang digunakan melakukan kejahatan itu juga dilihat. Nah, di sini ada syarat-syarat menentukan bahwa tindak pidana itu harus dilakukan dengan cara tertentu. Ada pasal 211, 285, 289 KUHP menyebutkan memaksa dengan kekerasan atau dengan ancaman menggunakan kekerasan. Ini cara-cara tertentu ya. Kemudian dalam pasal 378 dikatakan dengan menggunakan nama palsu dan lain-lain menggerakkan orang lain menyerahkan suatu benda. Nah ini juga ya, 378. Kemudian ada syarat yang menentukan bahwa sarana digunakan harus memenuhi syarat tertentu seperti pasal 363 ayat 1 angka 5, yakni pencurian dengan menggunakan kunci palsu. Nah ya, ada sarananya ya, kunci palsu. Kemudian syarat-syarat yang menentukan bahwa subjek tindak pidana harus memiliki sifat tertentu dijumpai dari pasal 402 ya, sebagai seorang hakim. Nah ini kan
memiliki sifat-sifat tertentu ya. Kemudian pasal 307 yakni seorang ibu, 426 yakni seorang penjaga tahanan. Nah, ini subjek-subjek semua ya. Kemudian 402 disebutkan seorang jaksa. Pasal 53 ada seorang pejabat agama, 294 ada dokter, pendidik atau pengawas ya. 444 KUHP itu ada seorang nahkoda. Kemudian 294 menyebutkan seorang pegawai negeri. Nah, artinya subjek hukum itu seperti orang-orang yang di dalam pasal-pasal tersebut. Kemudian syarat yang menentukan objek dijumpai di pasal 363 yakni ternak. Ya, ternak itu objek ya. Kemudian ada 292 anak yang belum dewasa. 293 ayat 1 ada anak yang belum dewasa kelakuannya tidak cacat. Kemudian pasal 191 bangunan yang gunanya untuk membagi air dan lain-lain. Objek ya, jadi berbeda objek dengan subjek. Kemudian syarat-syarat yang menentukan bahwa waktu atau tempat yang dilakukan suatu tindak pidana itu harus sesuai syarat tertentu. Dapat kita jumpai dalam pasal 167. Itu ruangan tertutup katanya ya. Kemudian ada pasal 164 yakni pada waktu perang. Nah, ini syarat tertentu ya. Kemudian pasal 363 ada saat terjadi kebakaran. Nah, jadi syarat-syarat yang dimaksud di atas itu biasanya dalam keadaan penyertaan atau keadaan yang menyertai suatu tindakan. Nah, kemudian di sini juga kita lihat unsur-unsur tindak pidana ya. Tindak pidana itu harus memenuhi syarat-syarat yang dimaksud undang-undang. Harus diketahui unsur-unsur tindak pidana seperti Simon menyatakan bahwa unsurnya ada perbuatan manusia, ada diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan orang itu pasti harus bertanggung jawab, mampu bertanggung jawab. Van Hamel juga menyatakan hal yang sama, bahwa ada perbuatan manusia dan perbuatan itu melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan patut dipidana. Mesger juga menyatakan perbuatan dari manusia melawan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan diancam dengan pidana. Mulyatno ini dari Indonesia ya, juga menyebut bahwa perbuatan manusia memenuhi undang-undang, apa yang disebut undang-undang, dan melawan hukum. Nah, itu tadi. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis tindak pidana. Nah, KUHP kita itu dipisahkan ada kejahatan dan pelanggaran. Dalam buku 2 itu disebut buku 2 itu disebut kejahatan ya, buku 3 itu pelanggaran. Nah, kemudian antara kejahatan dan pelanggaran itu ada sifat kualitatif ya. Nah, Rechtsdelikten ada istilah tersebut, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan rasa keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana atau undang-undang atau tidak. Jadi yang benar-benar dikatakan dirasai oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, seperti pembunuhan, pencurian, ya. Delik-delik tersebut dikatakan suatu kejahatan. Kemudian ada istilah Rechtsdelikten, perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebut delik. Jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana, misal seperti mengendarai motor tanpa memakai helm, ya, tidak membawa SIM, melanggar lampu merah. Nah, ini yang disebut dengan pelanggaran ya, Rechtsdelikten. Nah, kalau yang tadi itu Rechtsdelikten itu memang benar-benar kejahatan seperti pembunuhan dan pencurian. Jadi berbeda ya, kejahatan itu benar-benar ada niat jahatnya, suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, suatu hal yang keji. Kalau pelanggaran ini sebenarnya adalah suatu hal yang
melampaui atau tidak sesuai dengan aturan ya. Nah, ini disebut pelanggaran, tidak bawa SIM, tidak pakai helm, melanggar lalu lintas. Nah, kemudian subjek tindak pidana bisa dilihat ya di sini. Unsur tindak pidana itu adanya perbuatan orang ya. Nah, pada dasarnya sebenarnya orang atau manusia subjeknya. Ada barang siapa biasanya di undang-undangnya, barang siapa ya secara melawan hukum ya. Ini juga diartikan sebenarnya barang siapa itu sebagai kata orang. Pasal 10 KUHP tentang jenis pidana disebutkan adanya pidana mati, penjara, kurungan, tambahan, pencabutan hak tertentu, perampasan barang, dan penetapan putusan hakim. Nah, sifat pidana tersebut serupa ya, hingga pada dasarnya hanya dapat dikenakan pada manusia sebenarnya. Sama, dia hanya bisa diberikan pada manusia. Nah, dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana itu dilihat dari ada atau tidaknya kesalahan pada terdakwa, memberi petunjuk bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan itu adalah manusia. Nah, namun seiring perkembangan waktu sebenarnya KUHP itu juga melihat subjek bukan hanya manusia, ada juga badan hukum ya, subjek hukum pidana itu. Ada beberapa badan hukum yang bisa diberi hukuman, walaupun badan hukum tidak mungkin dipenjara, tapi eh, orang yang melakukan kejahatannya, namun badan hukumnya bisa diberikan sanksi seperti denda. Nah, seperti dilihat dalam pasal 59 KUHP, 169, 398, dan 399. Ya, ini ada juga dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Darurat 1955 tentang pemberantasan tindak pidana ekonomi. Nah, itu ya. Itu ada menyebutkan bahwa adanya korporasi atau badan hukum yang bisa dipidana. Nah, jadi kesimpulannya memang subjek tindak pidana itu selain manusia juga ada badan hukum atau korporasi ya. Hal ini diketahui dari undang-undang di luar KUHP seperti pencucian uang, undang-undang perusahaan, perbankan, dan lain-lain. Nah, itu tadi terkait dengan subjek hukum. Ya, itu saja mungkin pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.